Shalom CLCC Bandung. Senang sekali jika dalam kesempatan ini saya kembali dapat melayani kebenaran firman Tuhan bagi ibadah online ini. Dan senang sekali bisa menjumpai saudara, dan saya sangat mempercayai bahwa Tuhan telah bekerja dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Amin. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran yang saya beri judul Harapan Tuhan. Oke, saya ulang, judulnya adalah Harapan Tuhan. Nah, sebelum kita lihat dan sebelum kita belajar dari beberapa ayat, saya ingin mengajak untuk kita merenungkan satu hal, bahwa online shopping seringkali membuat kita membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalaminya atau tidak. Tapi jika kita memperhatikan tentang fenomena online shopping di hari-hari ini, maka online shopping seringkali membuat kita membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Kita hanya iseng. Ketika kita melihat aplikasi di ponsel kita dan kita memperhatikan beberapa online shopping yang ada, dan di situ kita melihat barang-barang dan kita tertarik, dan sebenarnya kita tidak membutuhkannya. Kita membeli tanpa kita membutuhkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat juga bahwa ada saatnya kita membeli sesuatu sebenarnya karena kita merasa kasihan kepada penjualnya, dan bukan karena kita membutuhkannya. Contohnya, saat saya beberapa kali ada di lampu merah dan kebetulan ada orang-orang yang menjajakan koran, dan ketika saya melihat penjualnya ternyata sudah tua, dan disitulah saya jatuh kasihan. Dan ketika saya jatuh kasihan itu, akhirnya saya putuskan untuk membeli koran tersebut. Tetapi sebenarnya saya tidak membutuhkan koran tersebut. Nah, apa alasan saya membelinya? Alasannya adalah karena saya kasihan kepada sang penjualnya. Tapi sebenarnya saya tidak membutuhkan koran. Nah, apa yang saya ingin sampaikan lewat kesempatan ini? Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Kita akan belajar dari ayat ini, dari 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, karena kita sudah dibeli, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ayat ini diterjemahkan, karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali, jadi pakailah setiap bagian tubuh saudara untuk memuliakan Allah, karena Dia yang memilikinya. Nah, apa hubungan saya menceritakan dua hal tadi sebelum saya mengajak untuk saudara belajar dari 1 Korintus 6 ayat 20. Tadi saya katakan fenomena online shopping membuat seringkali kita membeli sesuatu yang sebenarnya kita tidak membutuhkannya. Yang kedua, contohnya tadi saya katakan, kita membeli koran di lampu merah sebenarnya bukan karena kita membutuhkan koran, tapi karena kita jatuh kasihan kepada penjualnya. Kita sebenarnya tidak membutuhkan koran. Nah, sadarkah saudara bahwa ketika Tuhan membeli saudara dan saya, Dia menebus saudara dan saya, itu bukan karena iseng, bukan karena Dia tidak membutuhkan kita, bukan juga karena sebatas Dia kasihan kepada kita, tapi Dia memutuskan untuk membeli saudara dan saya, untuk menebus saudara dan saya, karena Tuhan membutuhkan saudara dan saya. Nah, inilah yang seringkali kurang dipahami oleh banyak orang Kristen, di mana kita selama ini hanya berpikir bahwa Tuhan menebus kita, Tuhan membeli kita semata-mata karena Dia kasihan kepada kita. Kita tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan membutuhkan kita. Nah, Tuhan membeli kita bukan karena iseng atau karena sebatas kasihan,
tetapi karena dia memiliki visi dan harapan yang besar atas kehidupan kita. Itu sebabnya saya berdoa supaya hari ini Tuhan menyadarkan kita bahwa sebenarnya Tuhan memiliki visi dan besar dan harapan yang sangat besar saat dia membeli saudara dan saya. Dan saudara saudara, jika kita belajar dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai 19, jelas ayat ini berkata bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, saya tertarik dengan kata dengan darah yang mahal. Jadi saat Tuhan membeli kita, saat Tuhan menebus kehidupan kita, sebenarnya bukan dengan harga yang murah, tapi dengan harga yang sangat mahal. Pertanyaan saya, ketika saudara membeli sebuah barang dan saudara membelinya dengan harga yang mahal, bahkan sangat mahal, pertanyaan saya, apakah artinya saudara tidak memiliki ekspektasi terhadap apa yang saudara telah beli itu? Saudara berani mengeluarkan jumlah uang yang sangat besar, yang sangat mahal untuk memiliki barang itu karena saudara membutuhkannya, karena saudara mengharapkan kualitas dari barang tersebut benar-benar berguna bagi saudara. Hari ini saya mau ingatkan kepada saudara, Tuhan membeli kita bukan karena iseng, bukan karena kasihan, tapi karena dia membutuhkan saudara dan saya. Keselamatan bukan dipandang seharusnya sebatas anugerah. Karena ada banyak sekali orang-orang Kristen memandang keselamatan itu dipandang sebatas anugerah. Tidak heran ketika kita melihat keselamatan sebagai anugerah, maka kita hanya mensyukuri atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Tapi sadarkah saudara bahwa keselamatan harusnya bukan dipandang sebatas anugerah, tapi juga sebagai tanggung jawab. Nah, masalahnya seringkali kita cuma hanya memandang keselamatan sebatas anugerah. Kita tidak memahami bahwa sebenarnya keselamatan juga adalah merupakan tanggung jawab, di mana ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, di saat Tuhan membeli kita, sebenarnya dia punya tujuan lewat kehidupan saudara dan saya. Kasih karunia mengubah dari hidup kita yang useless menjadi useful. Sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan, maka hidup kita seperti sampah, tidak berguna. Tapi setelah Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan memulihkan kehidupan saudara dan saya, disitulah kehidupan yang tadinya useless berubah menjadi useful. Nah, hari ini izinkan saya bertanya kepada saudara, pernahkah saudara menyadari, pernahkah saudara berpikir, pernahkah saudara merenungkan bahwa sebenarnya ada tujuan Tuhan ketika menebus kita, ketika dia membeli hidup kita, ketika dia mati mencurahkan darahnya untuk kita? Saya jadi ingat apa yang pernah diucapkan oleh Rick Warren yang dia tuliskan dalam buku yang sangat terkenal, yaitu Purpose Driven Life. Dan tulisan yang dia tuliskan oleh Rick Warren dalam buku ini, saya ingin menyampaikannya, saya ingin membacakannya bagi saudara. Dia katakan bahwa Anda ditempatkan di bumi untuk memberikan sumbangsih. Saya tertarik dengan kata sumbangsih. Anda tidak diciptakan hanya untuk menghabiskan sumber daya, yaitu untuk makan, bernafas, mengambil tempat tinggal. Allah merancang Anda untuk mengadakan sesuatu yang berbeda melalui kehidupan Anda. Itu sebabnya ketika saya merenungkan hal ini, Roh Kudus menyadarkan saya bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan keselamatan yang kita telah rasakan, yang telah kita alami selama ini, di mana yang seharusnya kita binasa, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mengangkat hidup kita, Tuhan memulihkan kehidupan kita. Dan bukan berhenti kita dipulihkan saja,
Tapi semua itu karena Tuhan memiliki visi yang besar lewat kehidupan kita, di mana lewat kehidupan kita ada hal-hal yang Tuhan akan kerjakan bersama dengan kita di tengah-tengah dunia ini. Ketika saya merenungkan kebenaran ini, saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ayat ini seharusnya berbicara kuat dalam kehidupan kita, di mana ayat ini harusnya menyadarkan kita betapa pentingnya kita meluruskan pemahaman kita tentang kasih karunia. Saya akan membacakan bagi saudara dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Firman Tuhan katakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang." Jadi Paulus menyadari bahwa keberadaannya itu murni karena kasih karunia. Bayangkan, background Paulus adalah seorang yang bernama Saulus, di mana hidupnya sangat bertolak belakang dengan Paulus. Dia adalah seorang pembenci kekristenan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia diselamatkan oleh Tuhan, maka kehidupannya berubah. Dan Paulus menyadari bahwa itu adalah karena kasih karunia. Itu bukan karena kebaikannya, tapi murni karena kasih karunia. Tapi coba kita perhatikan kalimat selanjutnya dari ayat ini. "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang." Dan saya tertarik dengan kalimat berikutnya. "Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku," saya tertarik dengan kata ini, "tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku." Jadi Paulus itu tidak sedang menyombongkan dirinya. Dia sadar bahwa alasan dia bisa bekerja keras, bekerja lebih keras dari rasul-rasul yang lain, mengapa hidupnya bisa lebih produktif, lebih dahsyat influence-nya dan dibanding dengan rasul-rasul yang ada pada saat itu bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi karena kasih karunia. Itu sebabnya dia katakan, "Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Nah, di dalam terjemahan The Passion Translation, kata kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia itu, di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris The Passion Translation diterjemahkan, "And His grace to me was not fruitless." Saya tertarik dengan kata fruitless. Berarti sebenarnya tujuan Tuhan mencurahkan kasih karunia dalam hidup kita bukan membuat hidup kita terus apa adanya. Karena saya mempercayai kasih karunia memang membuat kita diterima apa adanya. Tapi setelah kita diterima apa adanya, percayalah Tuhan tidak akan membiarkan kita terus apa adanya. Karena Dia memulihkan kita, Dia benar-benar mengubah hidup kita. Dan ingatlah, semua itu tidak berakhir pada kehidupan saudara. Karena tujuan Tuhan memulihkan saudara, supaya saudara bisa menjadi kawan sekerjanya. Itu sebabnya dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada saudara, mulai berpindahlah dari harapanku berubah menjadi keharapannya. Mengapa saya memilih judul pelajaran hari ini adalah harapan Tuhan? Karena selama ini kita hanya berfokus pada harapan-harapan kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa adanya harapan Tuhan atas diri kita. Selama ini gereja mengajar bahwa betapa pentingnya kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Betapa pentingnya kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, di mana disitulah akhirnya kita berharap kepada Tuhan. Dan menurut saya itu tidak salah. Tapi yang salah adalah ketika kita hanya terus berkutat, terus berfokus pada apa yang jadi harapan-harapan kita, sampai kita lupa bahwa sebenarnya ada harapan Tuhan atas kehidupan kita. Saya mau ingatkan kepada saudara, Tuhan membelimu karena Dia memiliki harapan atas hidupmu, karena Dia membutuhkanmu. Tuhan Yesus satu kali berkata, "Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit." Artinya sebenarnya Dia bukan sebatas ingin menyelamatkan kita dari neraka, tapi benar-benar keselamatan itu
tidak berhenti pada hidup kita, tapi keselamatan itu benar-benar mengalir lewat kehidupan kita. Nah, hari ini saya mau ingatkan kepada saudara sebuah ayat yang sangat terkenal di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Bukankah ayat ini adalah ayat yang penting untuk bukan hanya kita ketahui, tapi benar-benar kita konsisten untuk menghidupinya. Matius pasal 28 ayat 19 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku," kata Tuhan. Amanat agung bukan berbicara menjadikan semua bangsa itu menjadi murid kita. Amanat agung adalah sebuah mandat di mana Tuhan ingin supaya kita bergerak, bukan kita hanya cuma diam, tapi benar-benar kita pergi, bukan cuma hanya pasif tapi aktif, di mana kita pergi berinisiatif untuk apa? Untuk memuridkan bangsa-bangsa menjadi murid Yesus. Dan ayat ini berkata, "Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20 katakan, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu sebabnya hari ini mungkin saudara berkata kepada saya, mungkin saudara bertanya kepada saya, jika Tuhan memiliki harapan kepada hidup kita, maka apa yang menjadi harapannya? Harapannya adalah bukan hanya sebatas kita diberkati, tapi harapannya adalah supaya kita benar-benar menjadi berkat. Harapannya adalah bukan sebatas kita menjadi murid Kristus, tapi harapannya adalah membuat kita juga akhirnya memuridkan bangsa-bangsa menjadi murid Kristus. Hari ini saya berdoa supaya kebenaran ini menyadarkan kita, menyadarkan kehidupan yang hanya berfokus pada diri sendiri, di mana yang kita perjuangkan hanya kepentingan kita, dan kita tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya perjuangan kita harusnya memperjuangkan kepentingan kerajaan. Sadarkah kita bahwa Tuhan sedang membutuhkan kita di masa-masa sulit ini? Seharusnya bukan masa-masa di mana akhirnya kita memikirkan diri sendiri, tapi kita belajar memikirkan tentang keselamatan dari jiwa-jiwa. Amanat agung berkata, "Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku." Ada sebagian orang yang bertanya kepada saya, bagaimana mungkin saya bisa memuridkan? Bukankah saya sibuk? Bukankah saya tidak punya waktu? Saya terlalu sibuk untuk mengerjakan tugas-tugas saya dalam pekerjaan saya. Dan ketika saya merenungkan pertanyaan itu, Roh Kudus ingatkan saya satu hal, bahwa sudah waktunya kita belajar mengawinkan antara pekerjaan dan pelayanan. Saya ulang kalimat penting ini. Sudah waktunya seharusnya saudara dan saya mengawinkan. Apa yang kita perlu kawinkan? Pekerjaan kita dan pelayanan kita. Apa maksud saya melepaskan statement ini? Bahwa ternyata untuk saudara melayani Tuhan, untuk saudara memuridkan bangsa-bangsa, saudara tidak perlu berhenti dari pekerjaan saudara. Saudara harus belajar menyadari bahwa pelayanan kita bukan cuma hanya melulu di hari Minggu, bukan hanya melulu di ruang gedung ibadah kita, tapi benar-benar pelayanan kita adalah justru dalam keseharian kita. Tuhan ingin justru orang-orang yang kita jumpai dalam pekerjaan keseharian kita, itulah adalah target dari pelayanan kita. Itulah adalah orang-orang di mana kita membimbing mereka, kita melepaskan pengaruh kita melepaskan kesaksian-kesaksian hidup kita, di mana akhirnya kita menolong mereka untuk satu hari nanti mereka akan menjadi murid Kristus sama seperti kita. Untuk menutup pelajaran ini, saya ingin menutupnya dengan tulisan dari seorang hamba Tuhan bernama Erwin Lutzer. Dia menulis dalam buku Pahala Kekal Anda. Hal yang memberkati saya, apa yang ditulis di buku ini oleh Erwin Lutzer berkata, air mata di surga. Di benak banyak umat percaya, air mata dan surga tidak dapat berdampingan. Seperti perang dan damai, terang dan gelap, sehat dan sakit, semua ini tidak mungkin berdiri bersama. Tetapi saya percaya bahwa ada alasan-alasan baik mengapa akan ada air mata di surga. Wow, mungkin kita juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada air mata di surga?
Tapi R. B. Lutzer berkata, apabila kita merenungkan bagaimana kita hidup untuk Kristus yang menebus kita dengan harga yang begitu tinggi, maka kemungkinan kita akan meratap di sisi lain di gerbang sorga. Air mata kita akan merupakan air mata penyesalan dan malu. Air mata duka yang mendalam karena kita telah hidup untuk diri sendiri dan bukan untuk Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita dengan darahnya. Barangkali kita tidak akan pernah berhenti menangis di sorga jika Tuhan sendiri tidak datang dan menghapus air mata dari mata kita. Dan itu kita bisa temukan dalam Wahyu pasal 21 ayat 4. Mengapa kita memuridkan? Bukan supaya kita selamat. Kita memuridkan karena kita sudah selamat. Dan percayalah saudara, akan datang waktunya nanti ketika kita berhadapan dengan Tuhan di kekekalan, kita akan menyesal. Mengapa kita menyesal? Karena selama ini, selama kita berada di dunia, kita hanya hidup untuk diri sendiri. Padahal sebenarnya tujuan Tuhan membeli saudara dan saya karena Dia memiliki harapan besar bagi kita. Harapan apa? Harapan di mana Dia ingin menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya untuk mulai bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi mulai memikirkan kepentingan kerajaannya dan keselamatan dari jiwa-jiwa. Mulai belajar untuk melihat keseharian kita adalah misi kehidupan kita. Jumpai orang-orang yang kita temui dalam keseharian dan mereka adalah target dari pelayanan kita. Kasih kita lepaskan, mereka kita doakan, dan bukan hanya itu, kesaksian-kesaksian kita bagikan, dan kita membangun hubungan dan mengizinkan untuk mereka bisa mencicipi kehidupan Kristus yang berdiam dalam diri kita. Doa saya, CLCC Bandung adalah jemaat yang memuridkan bangsa-bangsa. Belajar bukan hanya berharap kepada Tuhan, tapi sadari ada harapan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, dan saya ajak untuk kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena lewat kesempatan ini kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati Bapa buat kami. Ampuni kalau selama ini kami sibuk hanya untuk memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Kami tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya ketika Engkau membeli kami, itu bukan karena Engkau tidak membutuhkan kami. Engkau membeli kami bukan karena iseng. Engkau membeli kami bukan karena Engkau sebatas kasihan kepada kami, tapi karena Engkau punya tujuan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya hari ini mari Roh Kudus wahyukan kebenaran ini, supaya kebenaran ini benar-benar mengubah arah hidup kami, sehingga arah hidup kami ke depan adalah hidup yang benar-benar dipersembahkan bagi kepentingan kerajaan. Kami sangat mempercayai karena firman-Mu katakan di saat kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kami butuhkan, yaitu makan, minum, pakai, itu pasti akan ditambahkan kepada kami. Apapun masalah kami, apapun tantangan kami percaya kuasa-Mu, kesetiaan-Mu akan semakin nyata, dan kami akan melihat betapa nyatanya Tuhan justru dalam keseharian kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, wahyukan, meteraikan, supaya kebenaran ini benar-benar memerdekakan kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati CLCC Bandung.